Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, pada sore hari ini untuk sahabat Benteng Akidah, kali ini saya Tahajuddin Fajri selaku muridnya Ustadz Fahim lagi kedatangan tamu yang sangat spesial, yang mana beliau ini adalah insya Allah guru-guru saya juga yang sangat luar biasa. Yang mana di depan saya ini ada Ustadz Zaki dari Al-Islah, dan di sini juga ada guru saya juga Habib Huda, dan di sebelah saya juga ada founder Majelis Gaul Ustadz Hutri. Masya Allah, yang mana beliau ini pejuang di Jember. Nah, jadi untuk sore hari ini, hari Jumat yang barokah ini lebih tepatnya ya, mungkin kita di sini mau sharing-sharing ya Ustadz, menyikapi problematika akhir zaman ini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat negeri kita, Indonesia yang tercinta ini, itu banyak sekali permasalahan. Entah itu menyangkut perpolitikan, entah itu menyangkut masyarakat, khususnya di agama. Nah, hari ini tuh bisa dibilang agama itu kayaknya murah dibuat permainan, udah kayak dulu ya. Jadi hari ini semakin masif agama itu diolok-olok, ya kan. Terus mulai banyak anak-anak muda yang itu rasanya asing, khususnya pemuda muslim ya, itu asing dengan agamanya sendiri, dengan Islam sendiri. Nah, kali ini mungkin saya akan bertanya satu persatu ya ke ustadz-ustadz saya untuk menyikapi problematika akhir zaman ini. Jadi mungkin saya mulai dari ustadz siapa dulu nih yang nanya ya? Siapa dulu nih? Mau Om Bimpa? Oke, mungkin yang paling muda dulu di sini. Wah, ini Masya Allah, ini ada Ustadz Zaki dari Al-Islah, yang mana insya Allah umur Ustadz under 20 ya? Under 20 ya? 20. Oh, masih muda, masih jomblo juga ya? Oke, karena Ustadz Zaki ini masih muda, saya pasti akan bertanya problematika perihal kepemudaan hari ini. Yang mana, jadi begini Ustadz, kita bisa lihat pada hari ini tuh banyak sekali kaum muslimin, khususnya di para pemuda, itu jauh dari yang namanya Al-Quran. Nah, sehingga tak heran kalau saya tuh lihat di TikTok, ayat-ayat Al-Quran tuh sampai dibuat mainan. Ya kan, biasanya kayak komen-komen itu tuh ada apa namanya, ayat-ayat Al-Quran dipleset-plesetin juga banyak gitu kan. Jadi jauh banget dari Al-Quran. Nah, mungkin dari Ustadz Zaki sendiri bagaimana menyikapi fenomena akhir zaman ini yang mana anak muda itu semakin jauh dari Al-Quran, dan justru ini juga ada yang sampai memain-mainkan Al-Quran. Jadi solusinya gimana dan menyikapinya juga gimana Ustadz? Mungkin dipersilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Walhamdulillahil qawiyul matin wa asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, di sore yang insyaallah berbarokah ini, kita dapat berkumpul, kita dapat berbincang asik di sini, berbagi ilmu bersama para guru-guru kami. Masya Allah, alhamdulillah. Emang betul, di akhir zaman ini kita pun semuanya, bahkan anak-anak muda semuanya, golongan banyak yang sudah meninggalkan atau sudah jarang untuk membaca Al-Quran. Tapi mereka mengaku bahwa dirinya Muslim. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita harus mendekatkan diri kepada Al-Quran? Kita sebagai orang Muslim, kita sebagai anak muda, kita sebagai orang yang Muslim, yang mengaku dirinya Muslim, yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan pernah mengatakan kita cinta kepada Allah kalau kita tidak cinta kepada Al-Quran. Man ahabballah ahabba kalamahu. Barang siapa yang dia cinta kepada Allah, ahabba kalamahu, maka dia juga cinta kepada omongannya. Omongan Allah apa? Al-Quran. Maka jangan sekali-kali orang berkata saya cinta sama Allah, saya rindu dengan pertemuan kepada Allah, tapi dia tidak cinta kepada omongannya. Bagaimana kita cinta, membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah? Kita banyak apa? Membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah. Dan kita juga merasapinya, memaknainya. Kita baca, kita resapi, kita lihat tafsirnya, kita lihat asbabun nuzulnya. Paling tidak kita baca Al-Quran. Lebih bagus lagi kita baca artinya.
Jadi seperti itu. Kita mengaku cinta kepada Allah tapi kita tidak, bagaimana itu? Seperti juga man ahabba mahbuban ahabba hadisahu. Barang siapa yang dia cinta dengan orang yang dia cintai, maka dia juga cinta kepada omongannya. Kita cinta nih sama orang, dia ngomong kita nasihat seperti ini, kita juga cinta. Pernah ngalamin? Oh, nggak pernah. Dia juga cinta ini dengan omongannya yang dicintai. Contoh kita cinta sama, contoh Ana cinta dengan Habib Huda. Habib Huda selalu berkata kepada Ana, perbanyaklah sholawat. Jadi yang Ana ikut, yang Ana selalu ingat beliau. Perbanyaklah sholawat, perbanyaklah sholawat. Nah, maka dari itu kita cinta kepada Allah, kita juga cinta omongannya. Dari Alif Lam Mim, dari Al-Fatihah, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai akhir Qul a'udzu birabbin nas, sampai ayat terakhir. Kita harus cinta dengan omongan-omongan itu. Kita harus baca semuanya. Kita harus resapi, kita harus maknai, dan kita harus taruh di dalam hati kita. Agar apa? Agar kita bukan hanya membaca, tetapi kita juga mengamalkannya. Seperti itu. Mungkin untuk solusinya Ustadz, nah tadi kan sudah luar biasa penjelasan Ustadz ini. Tapi mungkin apakah ada solusi agar kita ini selaku orang-orang yang insya Allah sudah mendekatkan diri kepada Al-Quran insya Allah, apakah ada solusi untuk orang-orang yang justru jauh kepada Al-Quran ini agar bisa mendekat? Apakah seperti kita mengedukasi atau mengajak dakwah dan sebagainya Ustadz? Mungkin Ustadz. Yang cara kita sebelum, kalau misalnya kita belum dekat dengan Al-Quran, cara yang pertama, motivasi paling besar menurut Al-Fakir ini, kita mengetahui apa? Fadilahnya. Meskipun itu derajat yang sangat rendah, bukan begitu Ustaz? Kita mengetahui fadilahnya. Al-Quran apa sih fadilah baca Al-Quran? Salah satunya satu huruf dilipat gandakan 10. Bukan alif. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kita harus mengetahui fadilah-fadilahnya, dan kita harus paksa, kita harus baca. Meskipun satu hari 5 ayat, kita tetap harus baca, kita harus paksa. Jangan sampai kalah sama setan. Jangan sampai kalah sama setan. Jangan sampai kalah kita dengan nafsu kita. Bahkan Sulaiman bin Daud berkata, orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya lebih baik daripada seorang lebih hebat, lebih perkasa daripada satu orang yang yang menundukkan satu kota. Jadi seperti itu, dia lebih perkasa. Kalau dia bisa menundukkan hawa nafsunya, dia sangat perkasa. Jadi begitu, kita harus menundukkan hawa nafsu kita. Kita harus paksa. Jangan mau kita itu mengikuti hawa nafsu kita, dipaksa. Setidaknya habis sholat, pegang Al-Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut surat apa, misalnya Ar-Rahman, Allamal Quran, lanjut semuanya. Jangan sampai kita itu mengikuti hawa nafsu kita. Oh, kita malas-malasan, jangan. Kita harus paksa, dan kita mengetahui fadilah-fadilahnya, dan jangan sampai kita bermalas-malasan. Itu Masya Allah. salah satu kiat-kiat. Masya Allah, penjelasan yang sangat luar biasa. Terima kasih Ustadz. Tapi lanjut ke pembahasan berikutnya. Hari ini tuh bisa dibilang ada problem lain yang sebenarnya membuat umat itu bingung. Hari ini tuh banyak orang-orang yang katanya mengaku ulama, mungkin mengaku yang katanya ahlul bait ya, keturunannya Rasulullah, itu justru melakukan sikap dan perkataan yang bisa dibilang nggak baik, sehingga umat muslim hari ini itu bingung. Ini kita tuh mau mengkritik atau mau mengkontrol atau gimana, atau malah diam gitu. Nah, mungkin khususnya hari ini ada yang lagi viral ya, ada habaib yang istilahnya itu mengeluarkan kata-kata yang nggak baik, mengkritik yang nggak baik juga, bukan mengkritik, melontarkan tuduhan-tuduhan yang nggak baik. Nah, mungkin di sini kan ada Habib Huda, mungkin Habib bisa kasih penjelasan menyikapi untuk kebingungan umat ini. Umat ini harus gimana menyikapi ada ulama atau habaib yang seperti ini, Habib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore ya, masuk sore ini ya, sore di hari Jumat sore ini kita bisa berkumpul dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang gini, kita kenapa sih kamu kok cinta sama habaib? Kenapa sih kamu kok seperti itu sama habaib? Nah, sekarang kita gini,
sesuai hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah keluargaku sebagai bentuk kecintaanmu kepadaku. Dikarenakan apa? Kita memang betul dia habaib yang tidak betul, dia habaib kurang satu jalur sama kita. Terkadang habaib itu melenceng sama kita, ya kan? Terkadang banyak habaib itu tidak satu jalan sama kita. Terkadang kita pilih habaib A, habaib B kok seperti ini. Nah sekarang gini, gimana caranya kita untuk menyikapi seperti itu, Habib? Jika habaib seperti itu, kita cukup cinta saja, karena sudah dijelaskan oleh Rasulullah, cintailah keluargaku sebagai bentuk kecintaanmu kepadaku. Dikarenakan bahwasanya habaib itu ada darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu tidak perlu ngaji, dan cinta itu tidak perlu mencari ilmu. Akan tapi cinta juga bisa harus mengabdi. Itu juga kadar kita untuk mencintai habaib. Dikarenakan di situ ada darah yang mulia, darah Nabi kita bersama, darah panutan kita bersama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Jikalau kita benci sama satu habaib, takutnya nanti kita bisa tidak berkumpul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dalik. Jadi cintailah semua habaib meskipun itu tidak satu jalur dengan kita, dengan alasan dikarenakan di dalam tubuhnya ada darahnya Rasulullah. Itu saja. Mungkin itu dari saya. Sekian, cukup, dan terima kasih. Walafu minkum, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penjelasan sangat luar biasa. Nah, tinggal satu ustadz lagi masih belum diwawancarai. Nah, hari ini kan Al-Quran sudah, ulama dan cinta habaib sudah. Masya Allah, penjelasan sangat luar biasa dan mencerahkan sekali, Habib. Terima kasih. Jadi kita tuh tidak boleh pilih-pilih habaib ya. Yang penting tuh cinta dulu. Perkara mungkin nanti ada yang melenceng, mungkin kita nggak perlu ngikuti aja gitu ya, Habib ya. Dan cinta itu tidak harus membenci. Nah, dan pastinya kita juga harus jaga adab gitu ya. Masya Allah. Nah, ini spesial untuk guru saya ini, selaku founder Majelis Gaul Pejuang Jember. Nah, Ustadz, ini khusus Ustadz yang paling tajam, Ustadz. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda, Ustadz, menyikapi problematika yang sangat luas sekali, morat-marit, tidak hanya di kalangan ulama, gak jauh dari Al-Quran, As-Sunnah, banyak sekali, Ustadz. Nah, kita pemuda-pemuda yang sadar ini harusnya bagaimana, Ustadz? Baik, jazakumullah khair atas kesempatan dan pertanyaannya. Satu statement sekaligus closing statement, selesai. Doa kafatul majlis langsung. Idza wujidal ma batalat tayammum. Jika sudah ada air, debu-debu itu batal. Jika sudah ada tadi penjelasan dari Gus Zaki sampai Buddha, penjelasan saya batal gitu. Jadi kita tinggal sam'an wa ta'an dan tinggal menerapkannya. No action, no happen. Gak ada tindakan, gak ada amal, gak akan terjadi. But you take action, ambil tindakan, diamalkan nasihat-nasihat beliau-beliau tadi, maka akan ada keajaiban yang terjadi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penjelasan yang sangat luar biasa dari guru-guru saya pribadi. Terima kasih Ustadz Habib sudah memberikan penjelasan yang sangat bermanfaat ini, dan semoga kaum muslimin hari ini khususnya yang ada di Indonesia yang tercinta ini, semoga Allah berikan pertolongan dalam ranah pemikirannya, dalam ranah pergerakannya dan tingkah lakunya, dan tetap selalu mencintai para ulama dan habaib. Insyaallah, amin ya Rabbi. Karena juga ini waktunya sudah maghrib, ini juga sudah adzan ya. Lebih baik kita tutup saja terlebih dahulu, kita lanjut salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Oh iya, takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Allahu Akbar. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dzil arsy iqlala." Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arasy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu